Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Yunsi langsung merasakan sakit pada telinganya karena digigit oleh Si Hao. Pada saat ini dia langsung bergeser keluar dengan wajah merah karena kesakitan bercampur kemarahan. Di sisi lain, sekelompok muda dari pegunungan ilahi menunjukkan ekspresi yang marah. Karena Yunsi adalah dewi yang sangat mereka kagumi, namun Yunsi dipermalukan oleh Si Hao. Mereka sangat terkejut dan kesal. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ucap seorang pemuda bergumam pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerima apa yang dilihatnya. Yunsi akan bergabung dengan rasku, namun kamu berani memperlakukannya dengan kasar. Ucap pemuda berambut kuning yang bernama Jin Yun Xiao dengan ekspresi marah. Aura Peng dilepaskan oleh Jin Yun Xiao dan tekanan yang kuat pun segera menyebar, membuat seluruh taman menjadi bergetar. Yunsi berkata dengan tegas, "Tidak ada apapun di antara aku dan ras Gunung Peng." Pada saat yang sama dia juga menatap Xiao dengan penuh kebencian. Seketika wajah Jin Yun Xiao berubah menjadi jelek karena ditolak oleh Yunsi secara langsung. "Hei, bukankah dia sudah mengatakan beberapa kali bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu? Mungkinkah kamu akan memaksakan dirimu padanya?" Ucap burung besar dengan marah dan memandangnya dengan jijik. Wajah Jin Yun Xiao menjadi suram. Dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya terus-menerus menatap ke arah Yunsi dan Si Hao karena dia tidak yakin apa sebenarnya hubungan antara mereka. Tiba-tiba ada seorang wanita muda berkata, "Yunsi, apa yang terjadi? Jika kamu tidak ingin menikah, kamu tetap tidak perlu menolak hingga seperti ini. Kamu harus mengerti bahwa penolakanmu ini agak menyakitkan. Aku tahu bagaimana aku harus memilih. Dan saat ini aku tidak ingin memikirkan masalah pribadi." Ucap Yunsi menanggapinya dengan menghela nafas panjang. Jin Yun Xiao menatap dengan tatapan dingin ke arah Si Hao. Dia merasa sangat tidak puas karena masalah hari ini telah merusak reputasinya. "Si Hao, meskipun kamu luar biasa, kamu masih tidak boleh melangkah terlalu jauh." Ucap Jin Yun Xiao berbicara dengan nada yang dingin. Jelas bahwa Jin Yun Xiao tidak mau menyerah dari Si Hao. Seketika ekspresinya menunjukkan niat untuk membunuh. Si Hao menghela nafas dengan ekspresi tidak senang. Orang ini berani mengambil tindakan di depannya dan tanpa pandang bulu membahayakan orang-orang di sekitarnya. Pada saat bersamaan saudaranya yang bernama Jin Yun Teng bergerak. Tetapi Jin Yun Xiao menahan amarahnya dan seketika menghentikan saudaranya. Setelah itu mereka bergegas pergi dari tempat itu. Scene pun berganti. Si Hao dengan hati-hati memilih rumput spiritual dan akan bertukar dengan pemiliknya. Dia memperoleh lebih dari 10 jenis obat spiritual yang dia butuhkan. Setelah itu Si Hao bergegas pergi. "Kemana saudara Si akan pergi?" Ucap Gagak Api bertanya. "Aku sedang bersiap-siap untuk menjelajahi wilayah gurun. Aku ingin melihat gunung dan sungai yang indah di wilayah ini." Ucap Si Hao. "Bagus. Kami tidak sibuk dengan apapun saat ini. Kami akan pergi denganmu." Ucap singa berkepala 9. "Mereka juga ingin melakukan petualangan. Kali ini kamu harus berhati-hati begitu kamu meninggalkan ibu kota." Ucap Huoling mengingatkan dan mengikuti mereka pergi. Setelah meninggalkan ibu kota, baik itu singa berkepala 9, Huoling, Yunsi atau yang lainnya, mereka semua selalu waspada. Mereka menerima beberapa informasi bahwa ada orang-orang yang berkelompok untuk melawan Si Hao. Pada waktu malam hari setibanya di sebuah kota kecil, mereka mampir di sebuah kedai. Mereka sangat lega karena masih belum menemui masalah. Huo Ling-er berkata, "Aku menerima laporan bahwa ada hadiah besar untuk kepala Xiao di gedung Dewa Dara. Namun aula pembunuhan itu tidak menerima dan menolaknya." Semua orang menghela nafas lega mendengar ini. Bahkan di gedung Dewa Dara yang terkenal di daerah gurun takut pada Si Hao dan tidak berani mengirim seseorang untuk mengejarnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari bahan obat. "Ayo pergi ke ibu kota obat," ucap singa berkepala 9.
sedikit lebih akrab dengan tempat ini karena tempat kelahiran dan rumahnya agak dekat. Ini adalah kota kuno yang terletak tepat di perbatasan negara api. Banyak ahli pengobatan akan berkeliaran di tempat itu. Jadi ada banyak obat spiritual juga di sana. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran dewa obat. Ayo pergi, ucap burung merah besar. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan, sambil duduk di kulit binatang void yang dibawa oleh Huolinger, dan mereka melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan kecepatan kilat. Akhirnya mereka telah tiba di pegunungan. Awan dan kabut mengelilingi tempat ini, dan esensi spiritual berlimpah. Tempat apa ini? Itu jelas bukan ibu kota obat. Semua orang memandang ke arah Huolinger dan menyatakan keraguan mereka. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika kita memiliki koordinat, kulit binatang void masih tidak dapat mengunci lokasi dengan tepat. Namun seharusnya itu tidak terlalu jauh. Lihat, ada aroma obat yang tidak jelas di pegunungan ini. Ini berarti ada beberapa ladang obat terdekat, ucap Huolinger. Semua orang mengangguk. Mereka akhirnya tiba di sebuah ladang. Dan setelah bergerak selama beberapa ratus mil, mereka bisa melihat sebuah kota kuno. Ini tepatnya ibu kota obat. Terlepas dari lahan di gurun besar, ini mungkin tempat yang paling cocok untuk menanam tanaman, ucap singa berkepala 9. Dia telah mendengar beberapa rumor bahwa dewa obat lahir di sini dan pada akhirnya ia juga mati di sini. Begitu mereka tiba di kota kuno, gelombang aroma obat kental menyerang lubang hidung mereka. Apakah ini pohon obat spiritual? Ucap gagak api terpana. Ada pohon kuno di sisi jalan utama kota. Batangnya sangat tebal sehingga orang bahkan tidak bisa memeluknya. Itu memiliki aura kuno dan daun hijau seluruh pohon melepaskan cahaya hijau. Selain itu ada beberapa kuncup bunga besar yang memancarkan cahaya warna-warni dan berkilau serta aroma yang dikeluarkan sangat nyaman. Ini bukan obat ilahi, tetapi efektivitasnya tidak kalah dengan obat ilahi, ucap Huolinger. Semua orang menjadi kaget. Setelah memahami latar belakang pohon ini, mereka semua mengelilingi untuk melihatnya. Bahkan Yunsi yang berasal dari pegunungan Divine kuno dan telah melihat banyak obat-obatan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia pun juga berjalan dan mengamati pohon itu. Huolinger menjelaskan, siapapun yang memasuki ibu kota obat akan diperiksa oleh pohon obat spiritual. Pohon itu bisa melihat melalui kebencian. Singa berkepala 9 mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar ini. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa kuncup bunga pada pohon obat spiritual ini adalah yang kedua setelah obat-obatan suci. Tiba-tiba terdengar suara orang berbicara. Hahaha, kalian semua sepertinya tahu sedikit, ucap seseorang dari samping sambil tertawa dan berbicara. Sayangnya setiap tahun pohon obat tua hanya menghasilkan beberapa bunga. Setiap kali berbunga maka bunga tersebut akan dilelang dengan harga yang luar biasa. Orang biasa tidak akan pernah bisa membelinya, ucap orang itu menghela nafas. Di tempat ini kamu harus pandai membedakan apa yang nyata dan palsu, ucap orang itu mengingatkan. Tiba-tiba terlihat sebuah ladang obat kecil di daerah ini. Banyak orang berbaris dengan tertib, menunggu untuk memperbaiki obat. Namun yang mengejutkan adalah bahwa orang yang memurnikan obat adalah pohon anggur kuno. Apa yang terjadi? Ucap Xiao dan yang lainnya terkejut. Di atas pohon anggur kuno ini ada bunga dalam bentuk kuali obat. Itu adalah perunggu yang bersinar. Dan di samping itu juga bisa menyala dan melepaskan api. Begitu orang-orang mengantri menempatkan ramuan obat mereka di dalam, kuali bunga perunggu akan mulai memurnikan obat. Itu sangat mencengangkan. Seorang wanita yang lebih tua menjelaskan, ini adalah anggur obat suci ibu kota obat. Bunga yang dihasilkannya seperti kuali tembaga, dan bahkan telah menyerap gumpalan api ilahi yang turun dari surga, memungkinkannya untuk berubah dan akhirnya mengembangkan spiritualitas. Ini dapat membantu seseorang memperbaiki obat. Apakah ada sesuatu seperti itu? Ucap Xiao dan yang lainnya menjadi heran. Mereka merasa semakin misterius. Mereka ingin tinggal di sini sebentar dan dengan hati-hati untuk menjelajahi tempat ini. Kamu semua datang pada waktu yang tepat. Segera mungkin ada harta gunung agung ilahi yang akan muncul. Ini adalah acara besar yang patut dilihat.
Ucap wanita yang agak tua tersebut menjelaskan. Ada kuali tembaga kira-kira sepertiga dari 1 meter tingginya dan dibungkus dengan anggur kuno. Bahkan setelah mendengar perkenalan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya, si Hao, Gagak, Api, dan yang lainnya semua tercengang. Pohon anggur mekar dengan bunga-bunga perunggu. Ini sangat mengejutkan dan tidak terpikirkan. Ini bukan yang istimewa. Pohon anggur kuno dan pohon obat spiritual ini memiliki jenis yang sama. Keduanya adalah eksistensi abnormal yang melindungi ibu kota obat-obatan. Ucap seseorang menjelaskan. Bahkan Yunsi mengungkapkan ekspresi terkejut. Gumpalan api ilahi turun dari surga, mendarat di pohon anggur spiritual. Tidak hanya nyala api yang tidak membakar anggur menjadi abu, ia malah menyuburkan tubuhnya, membuatnya menjadi lebih kuat. Ini sangat luar biasa. Nyala api yang digunakannya jauh melampaui esensi api dari gua api liku. Ucap Si Hao. Berapa lama anggur emas berapi-api ini ada? Tanya Si Hao. Harusnya beberapa ribu tahun. Ucap seseorang menjawab. Si Hao melihat lagi dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa aura itu sangat mirip dengan gua yang tersegel di dalam pohon ilahi roh dewa api di ibu kota negara api. Ini tidak mungkin menjadi sumber bencana dan kekacauan, kan? Ayo pergi, ucap Si Hao berbicara. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini terlalu lama. Mereka meninggalkan tempat ini dan memasuki jalan ramai lainnya di ibu kota obat. Seperti yang diharapkan, tempat ini dipenuhi dengan tanaman obat. Tiba-tiba Si Hao merasakan sesuatu. Dia melihat kulit kura-kura di dalam bilik yang tampak biasa-biasa saja ini. Setelah mengambilnya dan menggosoknya di tangannya, warna perak sedikit terungkap. Mungkinkah itu kulit kura-kura putih? Dia pun sedikit terkejut. Jika ini benar, maka ini adalah barang yang bagus. Saat memurnikan pil nirvana kecil, cangkang kura-kura putih adalah salah satu bahan utama. Namun item ini terlalu langka. Kulit kura-kura mudah didapat, tetapi yang putih sulit ditemukan. Jika dia bisa mendapatkan tempurung kura-kura ini, Si Hao merasa bahwa dia bisa mengumpulkan beberapa obat spiritual di sini dan memperbaiki sejumlah obat-obatan berharga untuk saat ini. Dan memungkinkan terobosan awal. Namun setelah dengan cermat memeriksanya dengan murid ganda, ia mendapati bahwa penjual ini benar-benar tidak asli. Itu adalah palsu. Hanya ada sepotong kecil kulit kura-kura putih. Dengan bagian yang tersisa semuanya milik kura-kura normal yang telah disatukan. Dasar penjual yang tidak jujur. Ucap Si Hao mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Setelah itu Si Hao diam-diam menggunakan murid ganda untuk mengamati seluruh stan. Dia tiba-tiba terguncang karena dia benar-benar memperhatikan barang bagus. Tampaknya itu adalah tumpukan barang dan bahkan ada beberapa kotoran di atasnya. Berapa banyak untuk tumpukan ini? Tanya Si Hao kepada penjual. Artefak ajaib kelas suci. Apakah kalian semua melihat? Ini adalah barang bagus yang baru saja digali dari gua kuno. Pernahkah kamu mendengar berita tentang obat kuno yang berharga yang muncul di dunia ini? Ini justru dibawa keluar dari tempat itu. Itu semua adalah barang bagus. Ucap penjual itu menjelaskan. Kemudian penjual itu menawarkan dengan harga yang tidak masuk akal. Setelah beberapa perselisihan, Si Hao setuju dan membawa barang-barang itu. Apakah itu sepadan? Tanya Hua Ling-er berbisik kepada Si Hao. Sangat sepadan. Ucap Si Hao memberikan jawaban ini. Apa yang ada di dalamnya? Tanya Gagak Api kepada Si Hao. Aku tidak yakin tulang jenis burung apa ini. Permukaannya hitam pekat tetapi ada cahaya ilahi di dalamnya yang seperti matahari kecil. Ucap Si Hao menjelaskan. Scene berganti di dalam lembah. Tiba-tiba ada seseorang menemukan beberapa tulang di dalam lembah. Dan itu mungkin tulang konik sejati. Beberapa tulang mungkin mengandung simbol primordial di dalamnya yang memiliki energi tanpa batas. Kemudian lelaki itu langsung pergi ke tempat penjualan dan menanyakan tumpukan barang yang baru saja ia jual kepada pedagang itu. Aku baru saja menjualnya, ucap penjual itu dengan terkejut. Kemudian dia langsung melirik ke arah kelompok Si Hao yang telah meninggalkan tempat itu dan dia berkata kepada penjual itu. Teman, maaf aku tidak jadi menjual tumpukan ini. Kemudian si penjual tiba-tiba berjalan dan berkata kepada Si Hao. Sobat,
Aku tidak menjual barang-barang itu. Tiba-tiba Si Hao mengerutkan kening dan dia berkata, aku sudah membelinya, jadi itu adalah milikku, ucap Si Hao. Pria parubaya mengelurkan tangan besar dan dengan cepat meraih ke arah Si Hao. Dia akan benar-benar ingin menyerang Si Hao. Si Hao dengan santai menepisnya. Teman, apakah kamu benar-benar tidak akan menyerahkan mereka? Ekspresi pria parubaya menjadi jahat. Dia tidak pernah menduga akan ada tulang ponik sejati yang langka di dalam tumpukan barang-barang itu. Apa yang terjadi? Sebuah kereta mewah berhenti dan 8 binatang buas meraung di depan kereta. Jelas bahwa identitas individu di dalam kereta itu tidak biasa. Tuan Kibing, seseorang mencoba dengan paksa membeli tulang berhargaku, ucap penjual itu kepada tuan yang bernama Tuan Kibing. Tepat pada saat ini beberapa pelangi ilahi merobek langit. Seseorang berteriak, lembah suci mungkin adalah tempat burung ponik sejati. Benda ilahi abadi telah ditemukan. Ini semua adalah utusan. Dan mereka di sini untuk memberitahu beberapa toko besar di dalam kota obat. Segera setelah itu hal tersebut memicu kegemparan yang besar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.